Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari Selasa 23 Agustus 2022. Saya ingin mengambil tema yaitu perkataan Tuhan dalam mulut kita. Nas kita terambil dari Yeremia 1 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jemaat sekalian, serupa dengan pemanggilan Yesaya sebagai nabi di dalam Yesaya pasal 6, di dalam perikop kita, Tuhan juga memanggil Yeremia menjadi nabi dengan cara mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 9 yang kita sudah baca. Ini adalah tindakan profetis dari Tuhan bahwa Ia menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Sehingga sejak saat itu perkataan-perkataan Yeremia tidak sama lagi. Oleh karena bukan perkataan yang keluar dari dirinya sendiri, melainkan perkataan Tuhan melalui mulut Yeremia. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga berkata bahwa pada hari ini, maka Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Hal ini bukan bermakna simbolis saja, saudara sekalian, namun dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena perkataan Tuhan melalui Yeremia ini memang ditujukan kepada bangsa-bangsa besar pada waktu itu. Antara lain adalah Mesir, Asyur, Babel, dan termasuk adalah umat Yehuda sendiri. Tuhan berkata di ayat 10 bahwa Tuhan akan memberikan kuasa dalam perkataan Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Artinya adalah Tuhan akan berperkara kepada bangsa-bangsa itu melalui perkataan Yeremia. Ketika mereka, bangsa-bangsa itu melawan Tuhan, maka Tuhan akan mencabut, Tuhan merobohkan, Tuhan membinasakan dan meruntuhkan. Dapatkah Anda bayangkan bahwa Tuhan memberikan kuasa yang sedemikian besar di dalam perkataan seorang muda berusia 30 tahun bernama Yeremia, yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Yeremia berasal dari sebuah kota kecil yang tidak dikenal. Tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab melalui perkataannya yang sedemikian besar untuk menyampaikan nubuatan, perkataan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang besar. Demikian pula Tuhan pun di dalam konteks kita zaman sekarang ini memberikan kuasa yang sedemikian besar kepada Anda dan saya sebagai murid-muridnya. Melalui perkataan kita, melalui doa-doa kita. Untuk apa? Untuk menjamah, berdoa bagi bangsa-bangsa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan kata lain, melalui setiap doa-doa kita, Tuhan mau berperkara kepada bangsa-bangsa. Kita sadar bahwa situasi saat ini, dunia tidak mudah. Belum usai pandemi berkepanjangan selama 2 tahun, maka sekarang ini perang Rusia-Ukraina menimbulkan dampak global, berpengaruh kepada berbagai bangsa termasuk Indonesia. Harga minyak dunia naik sehingga berdampak pula kepada harga-harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Sementara kita lihat masih saja dunia ini dipenuhi oleh bangsa-bangsa yang ingin menunjukkan dominasi terkuat mereka dengan menyerang bangsa yang lain. Itu adalah hal yang menyedihkan. Tuhan tidak menghendaki kehancuran dunia ini, kehancuran bangsa-bangsa. Itulah sebabnya ketika Tuhan memakai mulut Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Namun Tuhan juga mau membangun dan menanam. Artinya apa? Ketika ada kehancuran tetapi ada pemulihan.
Ketika ada keputusasaan, maka ada pengharapan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berdoa, bukan saja bagi bangsa ini, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Melalui perkataan Tuhan di dalam mulut kita, melalui firman Tuhan yang kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pun terkadang mengizinkan adanya kehancuran itu terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan ingin menghancurkan apa? Kesombongan. Tuhan ingin menghancurkan kekhawatiran kita yang berlebihan. Tuhan ingin menghancurkan kemarahan yang tak terkendali. Dan banyak hal yang lain yang terkadang tidak kita sadari. Oleh karena itu, biarkan firman Tuhan itulah yang akan merobohkan, menghancurkan kedagingan kita. Tetapi juga Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memberikan kita pengharapan yang baru melalui apa? Perkataan firman Tuhan. Amin.